Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Oke, sebelumnya mohon maaf karena Ibu tidak bisa hadir di kelas karena ada beberapa keperluan, sehingga beberapa pertemuan ke belakang Ibu tidak bisa hadir nih ke dalam kelas kalian. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin memberikan video penjelasan materi terkait materi kita berikutnya, yaitu tentang barisan aritmatika dan geometri. Seharusnya Ibu memberikan materi ini di kelas, tapi semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi berikut ini ya. Oke, ditunggu sebentar, saya share dulu materinya. Barisan aritmatika dan geometri ini sebetulnya sudah pernah kalian pelajari saat kalian masih SMP. Jadi sifatnya kita review lagi materinya, kita ingat kembali materinya, barangkali ada materi yang kalian lupa. Oke. Sebentar, saya share dulu materinya. Oke, ini adalah peta konsep terkait barisan bilangan. Jadi yang akan kalian pelajari ke depan adalah tentang hal ini, yaitu barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, dan deret geometri. Nah, bedanya apa sih antara kedua barisan ini? Jadi ada barisan aritmatika, ada barisan geometri nih. Kalau untuk barisan aritmatika, dia dikenal dengan istilah beda. Ya, jadi ada beda di dalam barisan aritmatika. Kalau barisan geometri, istilah yang terkenalnya adalah rasio. Jadi ada beda, ada rasio ya, Nak ya. Oke, apa sih beda dan rasio ini? Sebelumnya kita bahas dari yang namanya pola bilangan terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan permasalahan ini. Misalkan suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika ada permulaan terdapat 90 bakteri, maka berapakah jumlah bakteri setelah setengah jam? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan konsep barisan dan deret. Kebayang nggak ada koloni bakteri? Awalnya, mula-mula bakterinya itu ada 90. Dia membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Berarti 5 menit kemudian ada berapa bakterinya? 90 dikali 2, karena semuanya membelah jadi 2 kan. Jadi di 5 menit pertama itu ada 180. Lalu setiap 5 menit lagi dikali 2, berarti 180 kali 2, dan seterusnya. Nah, yang seperti itu kita kenal dulu dengan yang namanya barisan bilangan atau pola bilangan. Nah, apa sih barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Nah, contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini polanya apa? Dia selalu bertambah 1. Selalu bertambah 1. Berarti ini angka berikutnya berapa? 6 ya, karena 5 ditambah 1, 6. Contoh yang kedua, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, angka berikutnya berapa? Angka berikutnya 12. Dari mana kita tahu 12? Karena lihat polanya ini selalu bertambah 2. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Dan seterusnya. Sehingga angka berikutnya adalah 10 ditambah 2. Contoh yang ketiga, 14, 11, 8, 5, 2. Nah, apa nih polanya? Ternyata mereka mengalami pengurangan. Ya kan, 14 dikurang 3 hasilnya 11, 11 dikurang 3, 8. Oh, berarti ini nanti 2 dikurangi 3. Berapa 2 dikurang 3 itu hasilnya? Negatif 1. Ya, jadi hasilnya adalah min 1. Oke, itu beberapa contoh pola bilangan. Ada pola bilangan khusus ya yang diberi nama, yaitu aritmatika dan geometri, sehingga namanya adalah barisan aritmatika dan barisan geometri. Apa sih barisan aritmatika dan barisan geometri itu? Kita masuk ke definisinya. Pertama dari barisan aritmatika. Oke,
Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu sama atau tetap. Nah, selisih tadi yang kita kenal dengan istilah beda. Makanya tadi di awal ada perbedaan nih antara aritmatika sama geometri. Kalau di aritmatika ada istilah beda, kalau di geometri ada istilah rasio. Nah, beda itu berarti apa? Beda itu artinya selisih antara dua suku yang berurutan. Dua suku yang berurutan itu suku apa saja, bisa suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, ini selisihnya itu harus sama. Kalau beda gimana, Bu? Kalau beda ya berarti bukan barisan aritmatika ya. Kalau beda barisan biasa saja, pola barisan saja. Tapi kalau dia ternyata selisih atau bedanya sama seperti ini, nih contohnya 8 dikurang 3, berapa? 5 kan? Sama nggak dengan 13 dikurang 8? Sama, 18 dikurang 13 juga 5. Nah, karena sama nih bedanya, berarti dia adalah barisan aritmatika. Ini contoh yang kedua juga sama. Selisihnya berapa nih? Oh, kalau yang tadi selisihnya positif 5. Kalau sekarang selisihnya negatif. 7 dikurang 10 selisihnya min 3. Jadi untuk beda itu bisa positif, bisa negatif ya, Nak. Nah, ini rumus umumnya. Rumus umumnya adalah UN dikurang UN-1 ya, atau suku ketiga dikurang suku kedua, ya betul, suku ketiga dikurang suku kedua dikurang suku ke-1, atau suku keempat dikurang suku ketiga, dan seterusnya. Oke, itu terkait dengan beda. Nah, dari tadi saya bilang nih ada istilah-istilah suku ya. Kalian masih ingat ya istilah suku itu? Suku itu artinya bilangan-bilangannya nih. Bilangan-bilangan pada suatu barisan itu dikenal dengan istilah suku. Nah, ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke N. Kalau suku ke N berarti istilahnya apa? Istilahnya adalah UN. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau nih suku pertama itu adalah A dan beda itu kita lambangkan dengan B, ya. Suku pertama itu lambangnya juga U1 ya. U1 itu melambangkan suku pertama, U2 itu suku kedua, dan seterusnya. Nah, suku pertama selain disebut dengan U1, disebut juga dengan A, istilah lainnya ya. Dilambangkan dengan A. Kalau beda dilambangkan dengan B. Nah, kalau suku pertama itu A, suku kedua itu B, berarti suku pertama kan A. Suku kedua berarti A ditambah B. Suku ketiga berarti A ditambah B lagi. Jadinya berarti A ditambah 2B ya. Suku keempat A ditambah 2B ditambah B lagi. Jadinya A ditambah 3B dan seterusnya sampai dengan UN. Berarti UN itu apa? UN itu berarti A ditambah N-1 kali B. Di mana A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda, dan UN itu adalah suku ke N-nya. Contohnya gimana sih? Contohnya nih, misalnya di sini kita mau mencari suku ke-14. Ya, jadi diketahui ada suatu barisan aritmatika 2, 6, 10, dan seterusnya. Tentukan suku ke-14-nya. Nah, ini kebetulan di soalnya sudah diketahui nih bahwa barisannya aritmatika. Ya, kadang ada soal yang tidak memberitahu nih barisannya barisan apa. Jadi kamu harus tentukan dulu dia barisannya aritmatika atau geometri ya. Kalau ini kan sudah diketahui nih, 2 ke 6 itu selisihnya berapa? Bertambah 4, 6 ke 10 juga bertambah 4. Berarti selisihnya 4 atau bedanya 4, B-nya 4. Kalau suku pertamanya 2 ya, berarti A-nya 2, B-nya 4. Nah, jawabannya berapa? Pertanyaannya suku ke-14, berarti N-nya 14 ya. A-nya 2, B-nya 4, N-nya 14. Oh, tinggal disubstitusi saja ke dalam rumus tadi. Rumusnya apa? A ditambah N-1 kali B. N-nya 14, A-nya 2 nih. A diganti dengan 2, N diganti dengan 14, dan B kita ganti dengan 4. Nah, ini dapat dari mana nih 13 kali 4? Oh, ini tinggal kita kurangkan dulu. Yang di dalam kurung kan harus dihitung terlebih dahulu ya dibandingkan perkalian. Jadi kita hitung dulu 14 kurang 1. 14 kurang 1, 13. Nah, ini ada penjumlahan, ada perkalian. Mana coba yang dikerjakan lebih dulu? Perkalian ya, tentu saja. Kita kali. Oke, maaf tadi ada telepon. Sebentar. Saya ulang lagi ya, saya share screen dulu.
Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini adalah diketahui suatu barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 7. U2 tadi berarti istilah dari apa? Suku kedua ya, suku keduanya 7. Dan U6 sama dengan 19, berarti suku keenamnya adalah 19. Tentukan beda suku pertama dan suku ke-41-nya. Nah, beda tadi istilahnya apa? B ya, berarti cari B-nya. Suku pertama tadi lambangnya A, berarti cari A-nya. Dan suku ke-41 berarti cari U41-nya. Oke. U2 sama dengan 7, U6 sama dengan 19. Kita cuma punya dua info ini. Ya, tapi kita punya rumus apa? Punya rumus A ditambah N-1 kali B. Berarti kalau di sini N-nya kita ganti 10 misalnya, 10 berarti di sini 10 kurang 1 ya, menjadi 9B. Seperti itu ya, berarti kalau U10 sama dengan A ditambah 9B. Berarti kalau U15 A ditambah 14B. Oh, berarti kalau U6 tadi A ditambah berapa? Kalau U6 berarti A ditambah 5B. Seperti itu ya. 5-nya dari mana? 6 dikurang 1. Nah, kalau U2 berarti berapa? A ditambah 1B. 1-nya dari mana? 2 dikurang 1. Nah, ini tinggal kita apakan? Kita pakai proses eliminasi ya. Jadi memang proses eliminasi ini sering sekali kita gunakan dalam menyelesaikan masalah matematika ya. Ini A-nya tinggal kita kurang, jadi habis nih dieliminasi. Lalu B-nya 5B dikurang 1B, hasilnya 4B ya. 19 dikurang 7, 12. Maka B-nya berapa? 12 dibagi 4. Oke. Ketemu tuh bedanya ya, bedanya 4. Bedanya 3, sorry, 12 dibagi 4, 3. Nah, lalu suku pertamanya. Nah, suku pertama dapatnya dari mana? Tadi kan kamu sudah tahu B-nya. Ya sudah, tinggal disubstitusi saja ke dalam salah satu persamaan. Boleh yang A ditambah 1B, boleh yang A ditambah 5B. Tapi gampangan ke sini nih, ke A tambah 1B ya. B-nya 3, jadi A ditambah 1 kali 3 kan 3. Berarti A-nya berapa? 7 dikurang 3. Plus 3 pindah ruas ke kanan jadi min 3 ya. 7 dikurang 3, 4. Nah, B-nya 3, A-nya 4. Pertanyaan berikutnya adalah suku ke-41. Suku ke-41 berarti kan A ditambah berapa B? Kalau 41, 40 ya. A ditambah 40B. Tadi A-nya 4, B-nya kamu dapat 3. Berarti 4 ditambah 120. Ini 120 aja ya, cc-nya nggak usah ada. 120 ditambah 4 jadi hasilnya 124. Berarti suku ke-41-nya adalah 124. Ini ada lagi nih contoh, diketahui barisan aritmatika A-nya 4 berarti ya, bedanya berarti 7 kurang 4, bedanya 3. Ini bedanya langsung ketahuan ya, kita bisa langsung cari 7 dikurang 4 hasilnya 3. Lalu pertanyaan kedua adalah suku ke-10 berarti A ditambah berapa B? Kalau 10 A ditambah 9B ya. B-nya 3 berarti A-nya 4, tinggal dimasukin aja. 4 ditambah 9 kali 3. Jadi hasilnya 31. Rumus suku ke N-nya apa? Rumus suku ke N itu adalah A ditambah N-1 kali B. Tadi A-nya 4, B-nya 3. Berarti 4, ini 3N dikali pelangi seperti ini. N dikali 3, 3N. 1 kali 3, 3. Jadi 4 ditambah 3N min 3. Maka hasilnya adalah 3N plus 1. 4 kurang 3 kan 1. Nah, ini pada suatu barisan aritmatika U8-nya 24. Oh, ini sama seperti tadi ya. U8 kan A ditambah 7B, U10 berarti A ditambah 9B ya. Ini sama seperti yang tadi. Oke, saya rasa cukup. Coba ini kita lihat contoh permasalahan sehari-hari ini. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Berapakah banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Oke, pada tahun pertama 400 setel nih jasnya. Berarti ini apa nih? Suku pertama kan? A-nya 400. Nah, setiap tahun rata-rata bertambah 25 setel. Berarti ini selisihnya, maka bedanya 25. Berapa banyak setel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Berarti yang ditanyakan adalah U5-nya ya. U5-nya berapa? Dengan A-nya 400, B-nya 25. Berarti tinggal kita masukin aja ke rumus umumnya tadi A ditambah N-1 kali B, berarti A ditambah 5 kurang 1 kali B ya.
A-nya 400, B-nya 25, berarti 400 tambah 100. Jadi banyak produksi pada tahun kelima adalah 500 tel jas. Oke, demikian materi barisan aritmatika. Kita lanjut dulu ke barisan geometri ya, biar kita belajarnya barisan dulu, baru nanti ke deret ya. Oke, berikutnya adalah barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, kalau tadi apa? Selisih. Kalau aritmatika itu selisihnya tetap, kalau geometri itu hasil baginya tetap. Atau perbandingannya, rasionya itu selalu tetap antara dua suku yang berurutan. Kalau dia tetap, maka dinamakan barisan geometri. Kalau tidak tetap rasionya ya berarti bukan barisan geometri. Nah, hasil bagi dua suku yang berurutan ini dikenal dengan istilah apa? Dengan istilah rasio. Nah, rasio ini dilambangkan dengan R, seperti itu ya. Kayak ini contoh-contohnya. 3, 6, 12. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya 6 bagi 3 kan 2 ya. 12 bagi 6 2 juga, jadi rasionya sama nih, tetap 2 gitu. Kalau yang B ini 100 bagi 1000 1/10, 10 bagi 100 1/10 ya, jadi dia rasionya 1/10 atau perbandingannya 1/10. Yang ketiga ini ada 1, 3, 9, berarti angka berikutnya kira-kira berapa? 27 ya, karena selalu dikalikan 3. Gitu. Atau rasionya 3 bagi 1, 9 bagi 3. Oke, nah di barisan geometri ini juga ada istilah yang sama, suku-suku, suku pertama, suku kedua. Nah, sukunya ini dilambangkan dengan U ya, lagi-lagi dengan U. Suku pertama berarti U1, suku kedua berarti U2, dan seterusnya sampai UN, berarti ini suku ke N. Nah, kalau di aritmatika tadi adanya beda dengan lambang B, kalau di geometri ini adanya rasio dengan lambang R, maka barisan geometrinya itu kalau kita buat bentuknya menjadi seperti ini. U1-nya kan A, U2-nya AR, berarti A, AR, U3-nya berarti AR kuadrat, dan seterusnya. Maka UN-nya berapa? UN-nya adalah A dikali R pangkat N-1, ya. N-nya selalu berkurang 1. Nah, lihat di sini, ini rumusnya ya, yang ada kucingnya ini. Ini adalah rumus rasio, ini adalah rumus suku ke N-nya. Nah, contohnya di sini ada barisan geometri 3, 6, 12. Nah, dikali berapa nih? Tadi dikali 2 ya. Dikali 2 berarti angka berikutnya kira-kira berapa? 24 ya, 12 dikali 2. Tentukan suku ke-10. Nah, kalau mau cari suku ke-10 kan berarti U10 ya, N-nya 10. Masukin ke rumus ini. Masukkan ke rumus ini berarti kita perlu A dan R. A-nya suku pertamanya berapa? 3. Rasionya berapa tadi? 6 bagi 3, rasionya 2. Berarti A-nya 3, R-nya 2, N-nya 10. Karena yang ditanya suku ke-10. Jadi jawabannya berapa suku ke-10-nya? Kita masukin yang tadi ya ke dalam rumus. 3 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. Pangkat sama kali, sekarang duluan mana? Duluan pangkat ya, berarti 2 pangkat 9 dulu. 2 pangkat 9, 512 dikali 3, 1536. Oke, jadi jawabannya suku ke-10-nya adalah 1536. Oke, berikutnya di sini ada suatu barisan geometri, diketahui suku ketiganya 144 dan suku ketujuhnya 9. Nah, ini mirip sama yang tadi di permasalahan aritmatika. Cuma bedanya karena di sini kita adanya rasio, ya. Berarti U3 ini, kalau tadi di geometri kan U3A ditambah 2B, ya, 3 dikurang 1. Nah, kalau dia rasio sekarang, U3 ini adalah A dikali R pangkat 2. 2-nya dari mana? 3 dikurang 1 gitu. Jadi AR kuadrat. U7 berarti AR pangkat 6. 6-nya dari mana? 7 dikurang 1 gitu ya. Jadi masukin ke rumus yang A dikali R pangkat N-1 gitu. Ke rumus Arni biasanya saya ngingetnya gitu. Oke, ini kita tahu U7 sama U3, pertanyaannya adalah U6, suku ke-6-nya. Berarti kita harus tahu A dan rasionya dulu ya. Nih, untuk menentukan U6 harus tahu nilai A dan R. Oke, gimana nih cara mencari A dan R-nya? Ini tinggal kita bagi aja, nak. U7 bagi U3 berarti kan 9 dibagi 144.
Nah, U7 itu adalah AR pangkat 6, U3 adalah AR pangkat 2. Ini A-nya boleh dicoret, habis tinggal 1 ya. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2, ayo. Kita bab sebelumnya belajar eksponen nih, diapain pangkatnya? Dikurang ya, 6 kurang 2, 4. R pangkat 4 sama dengan 1/16, oh berarti R-nya berapa? Setengah ya, akar pangkat 4 dari 1/16. R-nya setengah, A-nya berapa dong? Masukin setengahnya ke sini. Kita kan punya AR kuadrat sama dengan 144. Nah, rasionya diganti ini jadi setengah. Berarti kan jadi setengah pangkat 2 kan 1/4 ya. A dikali 1/4 sama dengan 144. Berarti A-nya berapa? 4-nya dikalikan ke sini. 4 kan tadinya di bawah, pindah ruas jadi ke atas ya. 144 kali 4, 576. Oke, tadi pertanyaannya suku keberapa? Suku ke-6 ya. Sehingga suku ke-6-nya adalah, ini harusnya pangkat ya, HR pangkat 5. Jadi suku ke-6-nya adalah 576, tadi A-nya 576, rasionya setengah, pangkatnya pangkat 5. 5 ini dari mana nak? Ingat nggak? 6 dikurang 1 ya. Oke, jadi suku ke-6-nya adalah 576 dikali 1/32, atau 576 bagi 32, 8 ya. Jadi suku ke-6-nya adalah 8. Oke, saya rasa cukup untuk materi barisan aritmatika dan geometri. Semoga kalian bisa paham dengan baik materinya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.